setelah opening ini adalah nanti sambutan dari Bu Rati sebentar, kemudian ada pemaparan solusi, dan jangan lupa di akhir sesi nanti ada quiz dan reward ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadi pastikan stay tune sampai acara ini selesai karena rewardnya cukup menarik. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat rewardnya ya. Oke, mungkin itu saja pembukaan dari saya untuk menghemat waktu. Agenda berikutnya adalah sambutan dari Bu Rati sebagai Account Manager dari Sopos Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Rati. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya terdengar? Iya. Terdengar. Oke, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim MII yang sudah membantu untuk menyiapkan webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya dari Sopos Indonesia. Dan pagi ini saya bersama dengan rekan saya, Sunu, sebagai Security Solution Engineer dari Sopos Indonesia, ingin berbagi tips dan informasi sedikit dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menjadi cyber security, sehingga perusahaan Bapak dan Ibu selalu waspada dan proaktif. Semua karyawan kerja untuk menunjang pertumbuhan bisnis perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin silahkan dimulai presentasinya, Pak Sunu. Halo, selamat pagi. Pagi. Sebentar, saya sharing. Pagi. Apakah sudah pernah melihat wajah saya sebelumnya? Belum. Belum. Ya. Kok saya jadi nggak pede ya ngasih lihat wajah saya. Mungkin nanti pas sesi tanya jawab saya tampilkan videonya saja. Biar bisa melihat. Sekarang aja, Pak. Hah? Sekarang. Penasaran soalnya ini. Oh, penasaran. Oke. Sebentar, saya kasih lihat nih wajah saya. Hidup, Pak. 1 menit. Halo semuanya, salam kenal. Mungkin udah pernah lihat saya di lampu merah lagi nyanyi. Sekarang saya nyanyi di sini. Oke, saya mulai saja ya. Oke, hari ini kami dari Sopos mau sharing mengenai informasi cyber security, cara menghadapinya gitu ya, dengan di kondisi yang new normal saat ini gitu. Kalau kondisi yang sebelumnya kan kita semua disuruh kerja dari rumah, lockdown, lagi ngetren tuh. Nah sekarang kondisinya kita sama di new normal ini, kita sama virus COVID-nya berjalan beriringan, berdampingan. Terus dari sisi security pun kita pun jadi harus lebih aktif, lebih aware lagi dengan kondisi yang sekarang. Kalau kemarin kita sempat panik, gimana nih caranya biar teman-teman bisa kerja dari rumah. Nah sekarang tim IT pun terbagi dua, karena pasti setiap perusahaan mungkin masih ada yang tidak mengizinkan bahwa semua karyawannya masuk bersamaan gitu ya, jadinya dibikin shift gitu. Jadinya sebagian kerja dari rumah, sebagian kerja dari kantor. Berarti kan tim IT itu harus bekerja lebih aktif lagi untuk memberikan proteksi. Gimana caranya biar teman-teman yang kerja di kantor tidak terganggu, yang kerja dari rumah ataupun dari luar tetap bisa mengakses dengan baik gitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, kalau kita ngelihat informasi di cyber security ataupun dari informasi di community gitu ya, kan karena COVID muncul tuh ada berbagai macam serangan gitu. Salah satunya ada juga orang yang bikin ransomware COVID-19 gitu. Lucu juga sih, jadi dia ngikutin perkembangan zaman. Mungkin dia sambil jualan juga gitu. Terus beberapa di antaranya ada yang muncul lagi ransomware warlock. Nah, terus ada coldlock. Nah, ada muncul ransomware baru gitu. Nah, mungkin sampai akhir tahun ini akan muncul
berbagai macam serangan yang baru lagi gitu. Sebagai informasi ya, kita ketahui bahwa serangan itu meningkat gitu ya, banyak dari bulan Januari sampai ke sekarang ini. Dan targetnya ya semua hacker itu tahu bahwa orang-orang mungkin kerjanya ada yang dari rumah. Berarti celah keamanannya pun mereka kan berusaha untuk manfaatkan itu gitu. Kitanya sebagai pekerja yang menggunakan komputer mungkin udah pasrah aja. Pokoknya kita percaya bahwa apa yang dilakukan sama tim IT di kantor adalah yang terbaik. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya device yang digunakan bukan dari kantor gitu, misalnya dari rumah gitu, karena nggak siap untuk mempersiapkan mengambil ataupun laptop yang ada di kantor gitu. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Nah, serangannya pun macam-macam yang sekarang gitu, makin sophisticated gitu. Nah, dengan serangan yang macam-macam, defense-nya pun kita sebenarnya harus memiliki parameter security yang cukup mumpuni untuk menangani berbagai macam serangan-serangan tersebut gitu. Nah, sedikit info mengenai cyber threat ya. Ini kalau teman-teman tahu mungkin threat actor di belakang segala macam serangan yang terjadi dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini gitu. Mungkin sudah ada yang pernah dengar dengan Komen Panda gitu, Operation Shady Rat-nya dia yang begitu terkenal. Dia melakukan serangan ke parlemen di Taiwan, Korea Selatan, terus di Kanada juga. Nah, terus hasil dari situ dia melakukan serangan balasan gitu ya, dengan dia mengeluarkan APT-32-nya. APT-32 tuh EKE-nya macam-macam, ada Cobalt Kitty, ada Sea Lotus, ada Ocean Lotus juga gitu. Nah, ini kan orang-orang yang memang sangat expert di bidang security, bukan security yang seperti kita yang melakukan pengamanan, tapi mereka yang mencari celah, mereka yang penjahatnya lah gitu, penjahatnya yang berusaha mencari keuntungan dari kelemahan yang dimiliki sama si perusahaan gitu. Beberapa yang terkenal lainnya seperti APT28, Fancy Bear, terus APT29 juga di Psychosibir. Fancy Bear itu paling ngetop waktu serangan ke parlemen Jerman sama stasiun televisi, termasuk Nasional Partai Demokrat di US gitu, waktu pemilihan presiden pada saat itu. Dan Fancy Bear ataupun Psychosibir ini sebenarnya dari Rusia, lebih terkenalnya dengan APT 29 ataupun 28 gitu. Nah, ya ini sebenarnya hanya sekedar informasi yang sebenarnya saya pengen kasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa ada loh grup-grup yang kayak gini nih, yang cukup terkenal untuk melakukan serangan. Jadinya kalau sampai salah satu di antara hasil karyanya mereka ada di networknya kita, berarti kemungkinan besar kita memang targetednya dari mereka gitu. Kebetulan di Indonesia mungkin ada yang kena cuma belum terungkap atau nggak kelihatan gitu. Oke. Nah, ini adalah vulnerability yang siap diekspos sampai tahun 2020. Beberapa di antaranya dari tahun 2001 sampai 2019, kelihatan kan grafiknya sangat meningkat tinggi gitu. Banyak hal-hal yang bisa di-attack sama si hackernya untuk masuk ke dalam gitu. Di tahun 2020 lumayan menurun nih. Berarti kan tingkat security-nya di semua perusahaan itu semakin canggih, semakin bagus lah gitu. Dengan kalau kita ngelihat di tahun 2017 sampai 2019 terlihat sangat tinggi sekali karena perusahaan security ini membuka bug bounty. Jadinya mereka kasih sayembara bahwa siapa yang bisa menembus keamanan mereka akan diberikan reward gitu. Gak cuma itu juga, ada salah satu perusahaan yang memang memberikan peluang kepada hacker. Barang siapa yang berhasil menemukan celah keamanan di semua produk security, mereka berani bayar. Dan mereka jual lagi tuh ke orang-orang yang membutuhkan.
Dalam hal ini salah satunya adalah yang menjual itu Zerodium. Kalau teman-teman mau akses ke internet, misalnya pengen download sesuatu gitu ya, untuk melakukan serangan ke orang lain, nah ini bisa dibeli di sini di Zerodium gitu. Bukan maksud saya jahat, tapi memberikan wawasan ke teman-teman bahwa kayak gini tuh dijual bebas loh. Jadinya kita nggak perlu mikir capek-capek, kita cukup beli aja, kita bisa nyerang ke tempat lain. Seperti itu. Apa yang dijual di Zerodium? Beberapanya seperti remote code execution, terus gimana caranya mengambil privilege escalation-nya yang ada di komputer gitu. Terus gimana caranya mengelabui sandboxing yang ada di parameter security-nya customer gitu. Terus bagaimana cara mengelabui melalui virtual machine yang ada di dalam sandboxing gitu. Nah ini celah-celah ini dijual gitu sama si Zerodium dan harganya pun juga cukup fantastis gitu. Jadinya kalau kantongnya sangat tebal bolehlah dicicipin. Nah selain itu kita bisa nyari lagi ada di dark market gitu. Di dark market banyak tools-tools yang kita bisa beli menggunakan Bitcoin gitu dan harganya pun murah-murah. Nah kalau yang model kayak gini-gini nih biasanya kategorinya bukan zero day, tapi kategorinya yang kalau dibilang cukup umum gitu. Kita hanya tinggal melihat ada celah apa yang ada di targetnya kita gitu. Nah, kita bisa manfaatkan apa yang ada di zero day. Yang ada di dark market gitu. Saya ada sedikit contoh. Ini saya bikinkan video di 2 tahun yang lalu nggak salah. Saya coba rekam gitu, siapa tahu bisa dikasih lihat ke orang lain. Ini saya memanfaatkan DLL hijacking gitu ya, yang ada di operating system di Windows, namanya ini namanya Crypto Service Provider nggak salah, API gitu. API yang digunakan sama si Microsoft Windows untuk jalanin semua program yang ada di Windows. Dan ini kan sangat umum gitu. Nah DLL-nya ini diinjek sama saya biar saya bisa melakukan remote terhadap komputer yang ada di sana gitu. Ya ini sedikit videonya. Saya coba running gitu ya menggunakan Metasploit. Tidak untuk dicoba tapi cukup diperhatikan saja bagaimana saya memanfaatkan DLL ini. Kemudian saya melakukan hijackingnya. Saya menjalankan Metasploit terus karena posisinya ini ada di lab jadinya saya langsung running aja tadi sebuah aplikasi namanya Red yang udah saya sisipkan gitu, Red Alert. Nah dengan Red Alert ini dia memancing agar si Metasploit-nya bisa terima listening port-nya, jadi kita bisa akses langsung masuk ke targetnya. Apa yang saya dapat, saya bisa melihat operating systemnya. Kemudian berikutnya ini berandai-andai kalau misalnya filenya itu disisipin ke tempat lain gitu dan kita nggak sengaja jalanin. Begitu nggak sengaja jalanin, kita langsung masuk nih ke dalam si Windows tersebut gitu. Nah posisinya kan kita udah ada di C-nya mereka nih tuh. Kita tinggal apa yang mau kita lakukan udah bebas aja gitu. Berarti kan kita udah take over engine-nya mereka gitu di servernya ataupun komputernya mereka. Tinggal kita melakukan eksekusi, mau jadiin zombie kah server tersebut atau mau kita acak-acak atau apapun. Nah sebenarnya yang mau saya kasih lihat di sini adalah apa yang dilakukan, tools-nya ini banyak. Semua orang bisa melakukan. Tapi caranya yang menjadi masalah gitu. Caranya yang kemungkinan kitanya sendiri atau hacker pun akan mengalami kesulitan dengan menghadapi parameter security yang kita milikin gitu. Beberapa cara yang dilakukan sama si hacker ini melakukan serangan dengan cara mengirimkan melalui email. Nah ini cukup terbukti bisa membuat salah satu perusahaan itu kepancing lah, terinfeksi virus tersebut ataupun malware-nya atau dari sana celah keamanan itu masuk gitu. Kemudian menggunakan web, jadi si customer browsing mengakses ke sebuah website dan secara nggak sengaja download sesuatu
dan running di tempatnya kita. Terus yang ketiga adalah memanfaatkan dari software vulnerability. Biasanya si hacker melakukan scanning terlebih dahulu. Once dia udah berhasil masuk, dia akan memanfaatkan semua vulnerability yang ada di area tersebut. Misalnya Windows-nya nggak update ataupun servernya belum diupdate. Nah, kita bisa attack dari sana. Maksudnya bukan kita, hackernya. Sorry ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling agak langkah terakhir lah menurut saya ya, menggunakan flash disk. Karena menggunakan flash disk ini kan berarti harus physical, berarti orangnya harus datang ke sana gitu. Berarti kejahatannya bisa jadi teman sendiri atau memang seperti yang di film-film tuh, kayak Mission Impossible, kita harus datang ke sana, kemudian nyolokin flash disk kita ke dalam salah satu komputer untuk melakukan atau melakukan pencurian data gitu, atau menginfektif sebuah malware ataupun virus gitu. 20%-nya berbagai macam cara yang lain sih. Ada juga yang nggak ngerti gitu, gimana caranya bisa masuk. Nah, inilah challenge yang dihadapin sama tim IT dengan kondisi new normal saat ini gitu. Nggak dengan kondisi new normal pun kita akan menghadapi hal yang serupa seperti ini. Tapi dengan kondisi yang saat ini, challenge-nya adalah bagaimana mengamankan si perangkat yang kita gunakan, device yang untuk bekerja ini, entah itu laptop ataupun handphone kita, agar aman gitu. Kemudian gimana caranya biar si end user ini bisa mengakses datanya dari manapun gitu, mengakses data corporate gitu ya, dengan aman juga gitu. Jadinya jangan sampai serangan itu datangnya dari orang-orang kita sendiri, dari end usernya sendiri gitu. Kemudian bagaimana memberikan proteksi ke end usernya kita dari sisi traffic ataupun jalur yang digunakan gitu. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan VPN dan lain-lain gitu. Nah, sekarang seberapa siapkah kitanya dari tim IT-nya untuk menghadapi hal ini gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan sama si Sophos dengan semua yang dimiliki sama Sophos? Salah satunya adalah melakukan protecting device menggunakan Intercept X kita. Intercept X ini antivirus next gen-nya kita gitu ya. Plus kalau yang Intercept X ini kan untuk corporate gitu. Kalau untuk yang versi rumahan kita bisa memanfaatkan Sophos Home. Sophos Home ini free. Bisa teman-teman download kalau misalnya komputernya nggak ada antivirusnya. Yang berikutnya adalah encrypt device. Ini pengamanan yang mengarah ke lebih ke ini, kalau sampai physicalnya hilang, nah datanya itu nggak bisa diambil. Siapapun yang copot hard disknya untuk melakukan slash itu nggak akan berhasil ngambil datanya. Kemudian secure connection kembali ke kantor itu menggunakan apa gitu. Nah kita bisa memanfaatkan dari XC firewall-nya si Sophos. Karena di XC firewall-nya si Sophos itu kita ada VPN, fitur dari VPN gitu. VPN, SSL VPN, ada remote VPN, ada clientless VPN, dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadinya memberikan pengamanan dari usernya atau usernya biar bisa akses data-data yang di kantor dengan baik. Kemudian selain itu kita juga ada Sophos email gateway gitu ya, untuk memproteksi segala macam spam gitu atau anti spam yang cukup banyak saat ini. Kemudian kita juga ada Pistret. Pistret ini tujuannya adalah membangkitkan security awareness dari teman-teman yang ada di kantor, biar mereka sadar juga bahwa kalau misalnya terima email yang berbahaya atau yang model seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, dari Pistretnya si Sophos ini, kita bisa mengeduket si usernya agar mereka tidak terjebak, agar mereka bisa aware juga dengan kondisi security yang mereka hadapi sekarang ini. Kemudian untuk web filtering, ini pengamalan si usernya sendiri agar mereka tidak, maksudnya saat mengakses ke website lain tidak sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi dengan web filtering itu mereka akan dibatasi sama filter yang ada di Intercept X ataupun di XC firewall-nya kita berdasarkan kategori yang sudah kita set atau kita buat gitu. Kemudian untuk protection di mobile device ataupun iPad atau
device yang biasa kita gunakan atau Galaxy Note atau apapun. Nah, kita bisa memanfaatkan dari Sophos mobile-nya kita ataupun endpoint dari Intercept X for mobile-nya. Nah, Intercept X for mobile ini juga free, bisa digunakan sama teman-teman semua gitu. Nah, ini yang harus dipersiapkan langkah pertamanya. Pastikan bahwa semua komputernya ini sudah terupdate patch-nya. Nah, ini hal yang paling sederhana gitu. Kalau misalnya komputer yang menggunakan Windows bajakan, saya bingung juga tuh. Kalau misalnya dari perusahaan, sudah pasti Windows-nya asli kan, semoga. Nah, jangan mematikan notifikasinya. Biasanya kan kita kadang-kadang sebel ya ngelihatnya, ini notif muncul mulu. Ternyata notifnya ini memang benar-benar untuk mendukung keamanan yang ada di komputer kita. Jangan sampai kita telat batch dan menyebabkan celah di dalam jaringannya kita ataupun di komputernya kita gitu. Kemudian nggak cuma di komputer yang harus di-patch OS-nya ataupun perangkatnya, kita bisa nge-patch yang ada di namanya mobile device-nya kita, entah itu handphone atau iPad yang kita gunakan gitu. Jadinya hal itu wajib, jangan sampai terjadi celah. Sisanya adalah gimana caranya memberikan pengamanan itu terhadap malware dan serangan virus. Nah, kita gunakan antivirus yang memang terpercaya dan teruji dengan baik gitu. Dalam hal ini, karena saya dari Sophos, jelas saya akan tawarkan Intercept X. Karena Intercept X kita sangat baik sekali dari sisi performance, dari sisi detection, teknologinya juga. Jadi cukup sangat mumpuni gitu. Sedikit mengenai Sophos Intercept X yang kita, dengan the power of plus-nya gitu ya. Di Intercept X-nya kita ini, kita tuh ada fitur yang sama atau sejenis dengan tradisional antivirusnya menggunakan foundational. Ini untuk detection non-threats. Kalau teman-teman tahu, tradisional antivirus itu kan cara kerjanya, apa virusnya, apa signature-nya. Nah, itu kan match tuh selalu. Jadinya ini penangkalnya, ini virusnya, ini penangkalnya. Tapi kalau bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya virusnya datang duluan tapi signature-nya belum ada. Nah, biasanya kita sering kebobolan karena hal seperti itu kan. Kemudian di Sophos Intercept X kita ada fitur yang cukup mumpuni dan sangat mumpuni menurut saya, yaitu CryptoGuard. Ini untuk anti ransomware. Jadinya si anti ransomware ini akan memproteksi file yang ada di komputernya kita. Dia akan membuat snapshot. Jadinya kalau sampai terjadi infected, dia akan melakukan rollback. Jadi ini parameter terakhir lah dari si Sophos Intercept X untuk melakukan protection terhadap segala macam serangan itu. Kemudian kita dibantu dengan artificial intelligence-nya kita menggunakan deep learning engine. Ini teknologi yang lebih canggih dari machine learning dan cara kerjanya berbeda. Kemudian kita bisa membedakan terhadap file yang unknown executable. Dalam hal ini misalnya teman-teman punya aplikasi home gitu ya, home application yang dibikin sendiri. Kadang-kadang kan apa yang kita buat sendiri suka dideteksi sebagai virus sama si antivirusnya. Nah, dengan AI ini dia bisa membedakan mana yang benar-benar virus dan mana yang bukan, mana yang potensial unwanted application dan mana yang bukan. Dia bisa membedakan itu. Dan AI-nya ini sebagai signatureless dari si Intercept X ini sendiri. Jadinya kalau misalnya kita nggak connect ke internet, jangan takut. Karena dia bentuknya model AI yang ada di laptop, sebenarnya dia nggak perlu melakukan update, kecuali memang update-nya major. Nah, biasanya dalam 1 tahun itu seperti di Sophos, paling update itu akan terjadi 2 atau 3 kali dalam 1 tahun untuk yang model deep learning-nya. Jadi tanpa foundational pun si deep learning engine ini bisa memproteksi laptopnya kita. Kemanapun kita berada, tanpa internet pun dia bisa melakukan protection terhadap berbagai macam serangan, termasuk zero day juga gitu. Kemudian di Intercept X kita ada anti-exploit. Nah, anti-exploit ini digunakan untuk mencegah segala macam teknik yang dilakukan sama si hacker gitu. Teknik-teknik yang dilakukan kan berbagai macam. Nah, si Sophos ini menguasai 25 teknik yang ada gitu.
Dan ini sangat common yang biasa digunakan sama hacker-hacker untuk melakukan serangan. Termasuk kita bisa melakukan detection dan blocking terhadap fileless malware. Nah, seperti itu. Fileless malware kan kalau kita tahu nggak ada yang diinstal di laptop. Dia runningnya di memori. Nah, biasanya kalau kita scanning dengan tradisional antivirus gitu ya, itu nggak pernah nemuin tuh fileless malware karena memang filenya nggak ada gitu. Nah, biasanya yang melakukan detection lebih awal di area network adalah sandboxing karena dia melihat ada communication and control tuh dari laptop ataupun server yang menuju ke communication kontrolnya si hacker gitu di luar sana gitu. Nah, dengan semua yang dimiliki sama si Sophos ini dengan Sophos Intercept X-nya menjadi the power of plus-nya kalau di-compare dengan produk yang lain, dan ini hanya di kita yang kita miliki gitu. Dan ini terbukti cukup mumpuni dan cukup baik. Kalau teman-teman penasaran, bisa cek hasil NSS Lab-nya tahun 2019 dan 2020. Posisi kita secara teknologi cukup baik, dan hasil tesnya pun juga cukup baik sekali gitu. Selain itu di Intercept X kita ada EDR sekarang, Endpoint Detection dan Response. Nah, EDR yang kita miliki ini benar-benar membantu tim SOC ataupun tim IT untuk melakukan protection dan prevention. Jadinya kalau tools EDR yang sebelum-sebelumnya yang dimanfaatkan sama tim SOC, kita harus korelasikan nih informasi yang kita temukan dari alertnya dan lain-lain menjadi satu gitu. Nah, apa yang dimiliki sama Sophos ini, expertise itu dipindahkan dalam bentuk automation yang ada di Sophos Intercept X. Jadinya si tim SOC sebenarnya hanya duduk manis, terima reportnya, dan lihat hasil investigasinya. Kalau misalnya perlu dilakukan investigasi lebih lanjut, bisa dilakukan. Tapi step awal itu yang untuk mengkorelasikan informasi itu sudah dilakukan sama si engine, sudah dilakukan sama si Intercept X gitu. Jadinya cara kerjanya teman-teman akan jauh lebih mudah, jauh lebih ringan gitu. Plus EDR-nya kita cukup kuat untuk melakukan protection pada saat ini gitu. Sekarang di Sophos itu udah EDR 3.0 gitu. Selain itu juga dengan Intercept X with EDR kita bisa ngelihat security posture yang ada di area networknya kita nih. Sebagai contoh, salah satu komputer infected masuknya melalui Outlook. Kemudian dari Outlook itu mungkin usernya nggak sengaja download attachment, kemudian dideteksi sama si Sophos Intercept X. Dengan security posture yang seperti ini, dengan root cause analysis yang kita lihat seperti ini, kalau misalnya kejadiannya terlalu sering, berarti kita bisa melakukan pengecekan ulang terhadap email gateway-nya kita. Karena masuknya dari email terus kan. Nah, kita bisa melakukan rekonfigurasi ulang misalnya di email gateway-nya atau tambahkan policy gitu ya untuk melengkapi itu. Atau memang kalau misalnya sudah all out gitu ya menggunakan policy-nya dan lain-lain, nah berarti memang device-nya yang sudah nggak mumpuni, saatnya beralih ke merek lain gitu. Selain itu juga kita ada intelligence yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap file yang dideteksi. Dan dari sini pun kita bisa request latest intelligence-nya nih ke Sophos Lab-nya. Dan kita nggak perlu nunggu waktu yang lama untuk memastikan bahwa file ini benar-benar berbahaya ataupun tidak. Dari hasil analisis ini pun sebenarnya sudah bisa terlihat bahwa reputation file-nya buruk. Tapi kalau kita nggak yakin, kita bisa request latest intelligence-nya. Ataupun kita bisa memanfaatkan link yang menuju ke virus total. Jadinya virus total ini sebagai third party yang akan melakukan detection gitu ya, bahwa kadang-kadang kan kalau kita ngelihat antivirus yang kita miliki, antivirus kita bisa melakukan detection A, B, C, D gitu. Tapi apakah benar apa yang kita deteksi ini benar-benar virus ataupun tidak? Nah, kalau nggak percaya kita bisa koneksikan dengan virus totalnya. Jadi kita tinggal klik linknya, nanti di virus total tinggal lihat hasilnya. Di virus total hasilnya sama nggak kayak kita? Kalau sama ya memang benar-benar file buruk. Tapi kalau misalnya nggak sama, nah boleh deh jadi tanda tanya gitu. Nah, selain itu juga tim SOC biasanya melakukan malware analysis. Dia akan melakukan reverse engineering. File yang mereka temukan akan dia bongkar untuk mengetahui ada simpan file apa aja di dalamnya.
ada file-file yang buruk apa aja yang di dalamnya. Tapi apa yang dilakukan dengan Sophos Intercept X, dia akan lakukan malware analysis ini secara otomatis. Jadinya kita bisa melihat semuanya ini satu-satu, nggak perlu kita lakukan reverse engineering gitu. Jadinya kita lihat dari sini hasilnya, oh di dalam satu file ini simptom filenya yang jahat ini gitu. Misalnya ada X69 nggak jelas nih droppernya apa gitu. Nah itu kita dari situ bisa menilai ini memang file yang berbahaya gitu dan wajib kita hilangkan gitu. Dari Sophos Intercept X kita ke langkah yang kedua, yaitu create secure connection-nya gitu. Nah, secure connection-nya ini dari mobile device-nya kita ataupun laptop kita menuju ke kantor. Kalau dilihat dari parameter security yang dimiliki sama perusahaan, biasanya semua perusahaan berbeda-beda ya parameter security-nya. Dalam hal ini saya memberikan contoh menggunakan si XC firewall-nya si Sophos untuk melakukan protection gitu. Dengan si XC firewall-nya Sophos, kita memiliki fitur connection, secure connection berupa VPN yang bisa memanfaatkan IPsec gitu ya. Terus kemudian kita ada remote connection juga, ada clientless connection juga. Plus dari cabang itu kita bisa memanfaatkan secure connection kita yang menggunakan SD-RAID-nya kita, SD-WAN-nya kita gitu. Jadinya dari cabang yang mau akses ke kantor pusat bisa aman, terus kita yang ada di rumah ataupun yang ada di kafe-kafe yang ingin akses ke kantor bisa menggunakan secure connection tersebut. Dan ini cukup oke lah dimanfaatkan sama teman-teman yang memang bekerja di rumah. Kalau mereka menggunakan device yang ada di rumah itu komputer pribadi, ini jadi PR juga nih buat tim IT. Gak mungkin kan tim IT datang nyamperin satu-satu terus nginstalin agentnya. Dengan kondisi yang seperti itu, si Sophos memiliki clientless VPN. Nah, clientless VPN ini sebenarnya tim IT cukup mengirimkan URL-nya aja ke teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Nah, nanti mereka akses ke portalnya kita tuh. Nah, dari situ kita tinggal masuk menggunakan loginnya. Kemudian sesuai dengan login yang sudah di-set, misalnya user A, dia hanya bisa akses komputernya dia yang ada di kantor atau aplikasi yang ada di kantor tertentu doang gitu. Nah, itu bisa di-set satu-satu gitu. Nah, dengan clientless VPN ini sangat membantu teman-teman yang ada di rumah yang menggunakan komputer pribadi gitu. Selain itu juga remote connection-nya kita secara secure bisa menggunakan remote VPN-nya. Remote VPN-nya kita tuh ada dua sebenarnya, menggunakan SSL VPN dan Sophos Connect. Nah, Sophos Connect itu memanfaatkan IPsec yang ada di XC Firewall. Kalau dengan menggunakan IPsec, jumlah yang akses itu kan bisa banyak. Jadinya nggak ada keterbatasan. Nah, kalau di SSL VPN kita, keterbatasannya bukan karena license, tapi box-nya, box yang teman-teman miliki gitu. Misalnya, box yang digunakan seri 3. Seri 3 mungkin maksimum connection-nya cuma bisa untuk 400 user. Nah, sementara apabila kita menggunakan IPsec bisa sampai 1000. Nah, kita bisa memanfaatkan dari Sophos Connect-nya, ataupun kita mau mengcombine gitu ya antara SSL VPN dan Sophos Connect. Untuk tingkat security-nya, dua-duanya cukup aman, sama-sama aman. SSL VPN kita nih basic-nya itu sebenarnya menggunakan OpenVPN. Jadinya kita bisa sedikit memodifikasi script-nya agar jauh lebih mudah digunakan seperti itu. Ngomong-ngomong mengenai XG firewall-nya kita, di XG firewall-nya kita yang saat ini, next gen firewall kita ada pengembangan dengan nama Extreme Architecture, Extreme firewall-nya kita di versi 18. Dan ini secara firmware berbeda jauh sekali dengan yang di versi 17.5-nya kita gitu. Di Extreme Architecture-nya kita menutupi terhadap kelemahan sebelumnya, lack of visibility, karena di traffic yang terencrypt gitu ya. Karena banyak serangan-serangan yang masuknya nebeng di traffic yang terencrypt, HTTPS gitu, ataupun di SSL gitu. Jadinya
kalau perangkat nggak bisa melihat visibility terhadap traffic yang terencrypt ini, bagaimana bisa kita memberikan proteksi gitu terhadap serangan yang datang gitu. Nah, dengan Extreme Architecture ini kita bisa melakukan inspect terhadap encrypt yang traffic yang terencrypt. Jadinya secara visibility akan jauh lebih aman. Dan problem di brand-brand lain kalau kita mengaktifkan SSL inspection, performance-nya jadi turun. Nah, di Extreme Architecture itu Extreme Architecture ini problem itu terjawab. Jadinya secara performance 2 kali jauh lebih baik. Kemudian beberapa kendala yang terjadi sebelum-sebelumnya bisa teratasi dengan baik. Plus ditambah lagi di Extreme Architecture kita ada anti ransomware atau Sophos Lab dengan threat intelligence yang kita miliki. Yang tadinya engine deep learning kita adanya di Sophos Intercept X, kali ini ditaruh di Sophos XG firewall kita. Jadi detection terhadap malware pun cukup mumpuni untuk memberikan proteksi di area networknya customer gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menangani terhadap critical application yang ada di area-area cabang gitu dengan memanfaatkan application acceleration yang dimiliki sama si Sophos. Nah, ini fungsinya sangat membantu sekali untuk teman-teman yang menggunakan SD-WAN. SD-WAN itu seperti kita ketahui, mereka sebenarnya memanfaatkan internet broadband. Nah, internet broadband itu kan kadang-kadang koneksinya naik turun. Jadinya dengan bantuan application acceleration ini akan jauh lebih baik performance-nya, termasuk saat melakukan akses terhadap aplikasi kita yang ada di kantor pusat. Nah, ini remote office connection kita yang menggunakan SD-RED secara gambaran besar seperti ini. Kita bisa memanfaatkan SD-RED kita yang bentuknya dummy box gitu ya. Kita cukup taruh di cabang, kemudian kita colokin ke internet broadband gitu ya. Nah, kita cuma taruh key-nya aja yang ada di box kita di kantor pusat. Nah, tunnelingnya langsung kebentuk tuh. Jadinya nggak perlu konfigurasi yang membutuhkan orang gitu yang sangat expert untuk datang ke cabang untuk melakukan setting gitu. Cukup dengan SD-RED box-nya kita sudah bisa mengkoneksikan dari kantor pusat ke kantor cabang. Selain memanfaatkan SD-RED box-nya kita bisa memanfaatkan menggunakan XC firewall-nya kita. Jadinya XC firewall ketemu XC firewall SD-WAN-nya. Nah, kalau XC firewall ketemu XC firewall ini pasti ada poin plus-nya. Poin plus-nya adalah di area cabang jauh lebih secure. Jadinya kita bisa mendefine semua usernya kalau misalnya mereka internetnya ingin akses dari cabang sendiri gitu tanpa melalui kantor pusat. Nah, XG firewall ini cocok diposisikan seperti itu. Nah, kalau misalnya semua koneksi internet harus lewat kantor pusat, cukuplah menggunakan SD-RED untuk SD-WAN-nya. Nggak perlu menggunakan firewall ketemu firewall. Jadinya jauh lebih efektif dari sisi cost-nya. Dari XG firewall kita dengan Sophos Intercept X yang kita miliki, nah ini kita bisa memanfaatkan synchronous security-nya nih. Jadinya antara XG firewall dan Intercept X bisa saling bertukar informasi menggunakan security heartbeat-nya. Jadi teman-teman yang connect dari rumah, kalau misalnya komputernya infected terhadap virus, nah si XG firewall ini bisa melakukan isolated pada saat si user ini ingin akses ke jaringan kantor. Jadinya nanti akan diblok sama dia, akan di stop dulu sampai si XG firewall ini sampai si Intercept X ini melakukan clean up terhadap virus yang ada di dalamnya gitu. Jadinya mencegah lateral movement juga, memberikan proteksi juga agar tidak melakukan penyebaran di area kantor dan network samping-sampingnya lah gitu. Nah, langkah yang ketiga adalah encrypt device. Encrypt device ini lebih ke arah memberikan proteksi terhadap physical hard disk-nya gitu ya, dengan full disk encryption-nya. Jadi kalau sampai kita lagi di cafe ataupun di rumah, komputernya dicolong orang, nah dari sisi data udah pasti aman deh.
Dari sisi video-video yang kita simpan itu aman, nggak akan bisa dibuka. Termasuk kalau ada hal yang penting di sana, kartu kredit dan lain-lain, itu nggak akan bisa dibuka. Even kalau misalnya dia sampai copot harddisknya, dia slave, itu nggak akan bisa dibuka seperti itu. Kecuali yang nyolong memang teman kantor kita sendiri, dan kita sebagai admin di safeguard encryption-nya. Nah, kita bisa kasih permission tuh baru. Nah, itu lain ceritanya lah kalau gitu. Nah, si Sophos ini sebenarnya punya 2 fitur untuk encryption. Yang pertama adalah full disk encryption dan file encryption. Full disk encryption ini seperti yang sudah saya sampaikan, dia mengencrypt full hard disk-nya, data yang ada di hard disk keseluruhan. Jadinya di-encrypt sama dia. Atau kalau misalnya kita nggak kepengen semua data itu di-encrypt, kita bisa manfaatkan file encryption-nya. File encryption ini hanya file-file tertentu saja yang bisa di-encrypt, yang mau memang ingin kita encrypt itu. Jadi nggak perlu keseluruhan. Kemudian dari si Sophos encryption yang kita miliki, kita ini bisa memanage yang dimiliki oleh encryption yang dimiliki sama si BitLocker atau file vault yang ada di Macintosh. Jadi kita bisa memanfaatkan BitLocker yang ada di komputer itu. Nah, tapi key-nya kita yang nyimpen nih. Kalau BitLocker sendiri kan key-nya disimpan sama usernya di komputernya masing-masing. Nah, kalau si Sophos Safeguard, key-nya itu kita simpan di konsolnya kita gitu. Jadi kalau misalnya sampai suatu saat lupa key-nya, nah kita bisa challenge respon tuh ke konsolnya, biar kita bisa revoke key barunya, biar bisa diakses. Nah, seperti itu. Jadinya banyak keuntungan yang dimiliki apabila menggunakan encryption yang kita miliki gitu, yang Sophos miliki maksudnya. Keempat ini adalah secure email. Kita tahu kan serangan itu paling gampang masuk dari email, karena nggak cuma IT security sih. Saya rasa semua pasti pernah ngalamin terjebak karena membuka email-email yang menurut kita sangat menarik gitu, apalagi berhubungan dengan hobinya kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya email gateway-nya kita nggak mumpuni, bagaimana kita bisa menyetop segala macam serangan spam ataupun email-email yang berbahaya yang masuk gitu. Maka dari itu, protection terhadap mail gateway yang kita miliki itu, menurut saya, kalau pertama mungkin firewall, yang kedua email gateway itu sangat penting. Jadinya dari perimeter security, dari layer 1, layer 2, firewall, terus mail security itu. Nah, berikutnya baru ke area end user-nya. Jadinya di ujung diproteksi, di belakang diproteksi. Nah, nanti kita baru melengkapi yang di tengah-tengah dengan fitur-fitur lain seperti kita butuh sandboxing atau mungkin kita mau nambahin ada IPS ataupun kita mau ada identity management dan lain-lain gitu di tengahnya. Jadinya dengan protection di email ini cukup baik. Hal tersebut bisa memberikan pengamanan ke si usernya sendiri agar tidak terjebak ataupun mengakses email-email yang palsu gitu. Nah, yang kelima adalah melakukan enable terhadap web filtering-nya. Web filtering ini kalau misalnya di kantor, kita bisa manfaatkan proxy yang ada di kantor gitu. Tapi kalau di rumah, salah satu jalannya adalah manfaatkan dari endpoint-nya kita. Dalam hal ini, si Sophos Intercept X memiliki web filter untuk memberikan protection. Nah, kalau misalnya di area kantor, kita bisa memanfaatkan XG firewall-nya kita gitu. Nah, di XG firewall itu sangat mudah gitu melakukan konfigurasinya. Semua udah ada template-nya. Tinggal kita bikin kategorinya juga udah ada. Kita tinggal bikin polisinya aja satu-satu. Siapa yang boleh akses ini, siapa yang tidak, mana yang mau diblok dan mana yang tidak. Kalau sampai user akses hal-hal yang berbahaya, nah ini akan tampil ada blockingnya gitu, kelihatan sekali gitu. Kemudian kalau misalnya connection dari cabang mau ke kantor pusat melewati nggak boleh lewat internet yang ada di cabang melalui kantor pusat, nah kita juga bisa memanfaatkan web protection yang ada di XG firewall-nya. Jadi teman yang di rumah pun kalau pas connect VPN, nah internetnya itu kan kalau misalnya kita kepengen lebih secure,
internetnya itu dilewatin ke kantor pusat biar si IT di kantor pusat bisa melihat apa yang dilakukan sama usernya, apa aktivitas berbahaya apa yang terjadi seperti itu. Jadinya akan lebih termonitor lah gitu. Kalau misalnya kita lepas internetnya, mereka bisa akses sendiri, kemungkinan terjadinya serangan itu cukup besar gitu. Tapi dengan mengarahkan misalnya connectivity yang kita harus melalui kantor pusat, nah itu akan lebih termonitor dari sisi usernya. Oke. Yang keenam adalah removable storage atau peripheralnya kita nih. Nah, ini sebenarnya kan serangan yang kemungkinan dilakukan sama teman sendiri bisa jadi. Atau memang ada maling yang datang ke kantor kita untuk nyolokin flash disk. Tapi dengan peripheral control yang kita miliki, seperti di Intercept X, kita bisa nih melakukan blocking nih terhadap port-port yang ada di laptopnya kita ataupun komputernya kita. Jadi dengan cara tersebut dapat mengurangi risk yang terjadi gitu. Jadinya celah keamanan itu bisa semakin dikurangi, semakin banyak gitu. Terus langkah yang ketujuh adalah memberikan proteksi terhadap mobile device yang kita miliki. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mungkin di laptop dan lain-lain sudah aman. Di perimeter security kita di kantor sudah aman. Ternyata masuknya dari mobile device-nya kita nih. Sekarang ini kan mobile device menurut saya dari sisi security masih kurang aman menurut saya. Karena banyak teman-teman bukan teman-teman sih, kalau saya baca di community gitu ya, orang-orang memanfaatkan celah-celah yang ada di mobile device, mancing si salah satu targetnya untuk mengakses salah satu WiFi free. Nah, masuknya malware bisa datang dari sana gitu. Jadinya kalau kita nggak mengamankan si mobile device-nya kita, kemungkinan besar kita terinfeksi oleh malware ataupun virus itu cukup gede gitu. Si Sophos sendiri memiliki Sophos mobile device gitu. Namanya sekarang Unified Endpoint Management. Dan yang membedakan Sophos mobile kita dengan yang lainnya adalah kita karena fokus di security, maka security kita di mobile device sangat baik gitu, kalau di compare dengan produk lain ya, tingkat security-nya kita tuh jauh lebih tinggi daripada produk lain gitu. Kemudian selain pengamanan yang terakhir, yang dilakukan di mobile device, nah ini sebuah konsep sebenarnya, zero trust. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar dan ada juga yang belum gitu. Sebenarnya di zero trust-nya ini lebih banyak kebiasaan yang kita bangun waktu pertama kali membangun security di area kantor gitu. Kita berharap bahwa parameter security-nya ya dari sisi luar untuk memproteksi orang dari luar ke dalam gitu biar aman dengan segala macam brand yang kita gunakan gitu ya. Dengan harapan di dalam itu akan jadi aman gitu. Tidak ada kebocoran data dan lain-lain gitu. Karena kita beranggapan bahwa security yang kita pakai udah cukup mumpuni kok gitu. Nah, kesalahan fatalnya adalah karena kita menganggap di dalam ini sepertinya sudah aman, kita memberikan celah kepada yang biasanya dilakukan sama tim IT nih. Tim IT sendiri memberikan kelonggaran agar dapat mengakses file-file tertentu yang ada di luar atau mengakses tanpa batas. Ini hal umum lah. Teman-teman IT biasa melakukan hal seperti ini. Ataupun misalnya CEO-nya, saya nggak mau di blok-blok, saya nggak mau ada aturan bahwa saya nggak bisa akses ini, nggak bisa akses ini. Saya mau dibuka keseluruhan. Nah, itu juga menyebabkan celah yang ada di kantor kita gitu. Jadinya dari sisi luar memang aman, ternyata infected-nya ada dari dalam karena kesalahan dari kita sendiri. Memberikan kepercayaan terhadap salah satu divisi ataupun salah satu orang gitu ya yang ada di perusahaan. Nah, dengan konsep zero trust ini, baiknya kita memberikan semua policy itu tanpa tebang pilih. Jadi semua harus menjalani ini semua gitu. Jadinya kalau ingin protect, ya protect keseluruhan.
Nggak ada setengah-setengah. Nggak ada karena tim IT, karena tim security bisa seenaknya sendiri. Mereka tim IT pun harus sama dengan yang level usernya. Selain itu juga kita tahu waktu udah berubah gitu ya. Setelah keamanan itu semakin dibuka dengan banyaknya teman-teman yang harus akses perangkat mereka gitu, atau yang ada di SAS kita gitu, ada di cloud gitu. Nah, itu kan akan membuka celah keamanan gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita harus memastikan bahwa policy yang sudah diterapkan itu diterapkan juga di area cloud-nya kita, termasuk di area usernya. Jadi, zero trust benar-benar dijalankan, policy yang ada di kantor itu diterapkan, kemudian orang-orang yang ada di luar sana yang ingin mengakses data-data kita yang ada di cloud, pastikan mereka melalui jalur yang secure dulu untuk masuk ke area kantor kita sesuai dengan policy yang udah kita buat, baru mereka boleh akses ke aplikasi ataupun email yang ada di cloud-nya kita di sana gitu. Jadi semuanya akan jauh lebih aman untuk menghadapi kondisi yang saat ini gitu. Oke, ini summary-nya dari saya berdasarkan produk yang Sophos miliki gitu. Untuk protection device, kita bisa manfaatkan Intercept X plus Sophos Home kita yang free gitu ya. Terus tadi ada untuk device encryption, kita bisa manfaatkan Sophos Central Device Encryption kita yang ada di cloud gitu ya. Kemudian kita ada XC Firewall untuk memberikan connection yang cukup aman saat akses ke data-data ke kantor gitu. Kemudian kita ada protection terhadap spam email gitu, menggunakan email gateway-nya kita, termasuk fish threat-nya kita untuk membangun security awareness ke teman-teman yang ada di kantor, agar mereka tereducate, tidak sembarangan aja membuka email dan mengklik link yang diberikan di email itu, email pancingan gitu ya. Kemudian kita melakukan enable terhadap web filtering, jadi memberikan pengamanan kepada usernya kita, end usernya kita saat mengakses ke website-website gitu, jadinya jauh lebih aman. Jadi kalau misalnya mereka akses ke web yang berbahaya, itu bisa langsung diblok. Kemudian protection terakhir terhadap mobile device-nya kita bisa manfaatkan Intercept X for mobile-nya kita atau manfaatkan dengan Sophos mobile-nya kita gitu. Intercept X for mobile saat ini masih free, jadi teman-teman bisa download langsung ke website-nya ataupun nah ini free resource-nya dari Sophos yang bisa dimanfaatkan dengan Sophos Home, terus ada Intercept X for mobile. Nah, Pistrat ini yang anti phishing tadi ini bisa untuk 1 bulan, nanti bisa di-extend kalau memang teman-teman mau coba. Dan jumlah email yang dikirimkan itu bisa sekitar 100 email kalau nggak salah untuk testing. Nah, di situ kita bisa bikin beberapa skenario plus video untuk mengeduket teman-teman kalau misalnya terpancing untuk membuka salah satu email, fake emailnya kita gitu. Nah, terus kita ada juga Sophos Home komersial plus XC virtual kita yang bisa di-download secara free. Trial itu 90 hari. 90 hari ini cukup lama lah untuk kita testing untuk menambahin kalau misalnya SSL VPN-nya udah penuh atau IPsec connection-nya udah penuh yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa manfaatkan dengan virtual firewall-nya kita. Jadi sebagian usernya bisa menggunakan SSL VPN menggunakan si XC virtualnya kita gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, terima kasih Pak Sunu. Ini sudah ada pertanyaan melalui chat ya. Saya dari chat dulu dari Pak Okta Mansek ya. Itu Pak Okta nanya, saya sudah menggunakan antivirus brand lain. Apa kelebihan Sophos dibanding brand lain tersebut? Gitu. Oke. Brand lainnya ya entahlah itu mau warna merah, kuning atau hijau. Jadi kelebihan di Sophos Intercept X seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita itu ada yang pertama ada artificial intelligence menggunakan deep learning engine. Ini untuk mendeteksi terhadap unknown malware gitu ya, termasuk zero day. Terus kita juga memiliki endpoint detection dan response untuk melakukan prevention terhadap serangan yang terjadi.
si EDR ini kan melakukan recording, dan dengan EDR itu tim SOC bisa terbantu saat melakukan investigasi. Kita juga ada live discover-nya, terus ada live respon-nya, plus kita ada anti exploit-nya. Yang lebih keren lagi kita ada anti ransomware-nya, karena ransomware menjadi momok semua orang gitu ya saat ini. Nah, dengan anti ransomware yang kita miliki ini, kita bisa memproteksi file yang ada di laptopnya kita. Dan kalau misalnya sampai terjadi serangan, si anti ransomware ini bisa melakukan rollback file-filenya untuk ke posisi semula, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan menjawab Pak Okta ya. Kemudian ada dari Pak Rahmadani ya. Saat ini kami menggunakan SG450. Perangkat Oke. apa aja yang dibutuhkan untuk implementasi SD-RAT untuk remote site kita? Kalau sudah menggunakan XC450, Bapak cukup beli box SD-RAT-nya aja. Nanti tinggal key-nya aja yang ada di SD-RAT itu ditaruh di kantor pusat. Udah langsung kebentuk tuh tunneling-nya. Ya. Oke, selanjutnya ada dari Pak Faisal. Itu dalam grafik vulnerability tahun 2001 dan 2003 hampir sama. Apakah tidak ada serangan? Tanda tanya. Gitu. Bukan nggak ada serangan, tapi ada serangan, tapi tidak setinggi di tahun 2017 sampai 2019. Karena di 2017 sampai 2019 itu perusahaan security itu membuka celah gitu, membuka celah keamanan, bukan celah keamanan, membuka sayembara gitu ke orang-orang bahwa siapapun yang berhasil menemukan celah keamanan di produk security mereka akan kasih reward. Makanya melonjak tinggi sekali gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini banyak juga soalnya nih Pak. Dari Pak Sigit ya, Pak Sigit Yusuf, apakah ada layanan backup atau discovery jika aplikasi atau terkena ransomware? Ini maksudnya yang di backup aplikasinya ya kalau nggak salah. Betul Pak Sigit? Halo Pak Sigit. Oke, saya bantu jawab aja. Ya. Sepertinya saya sudah menangkap. Ya. Kalau misalnya aplikasi terkena ransomware, kayaknya ransomware itu lebih ke ini deh, ke file data yang di encrypt, bukan ke aplikasinya gitu. Kalau aplikasi jadi error karena impact dari ransomware, ya itu bisa terjadi juga. Cuma goals-nya dari ransomware adalah melakukan encrypt terhadap data-data yang ada di komputer gitu, ataupun di server gitu. Dan cara kerjanya adalah untuk memberikan proteksi, teman-teman harus install dulu InterceptX-nya. Jadi kalau misalnya belum diinstal InterceptX dan terjadi serangan ransomware dan terencrypt, kita nggak bisa nih melakukan decrypt menggunakan InterceptX. Kita hanya bisa nge-clean ransomware-nya aja, seperti itu. Jadi poin pertamanya adalah kita harus install dulu InterceptX-nya. Setelah diproteksi sama InterceptX, kalau misalnya sampai terjadi serangan, nah si anti ransomware itu akan melakukan rollback, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pak Raymond ya, apakah bisa saya gunakan dengan brand lain? Bisa sih Pak sebenarnya ini ya. Bisa digunakan, betul. Betul. Bisa dikombinasikan dengan existing ya Pak. Jadi Sophos-nya bisa berupa yang untuk ransomware-nya aja, itu ada juga, atau EDR-nya aja. Kemudian ada Sophos, juga ada fitur WAF dari Pak Adi Sabto Raharjo. Iya, XG Firewall kita ada fitur WAF-nya. Jadi di XG Firewall itu nggak cuma firewall toh, di situ ada WAF-nya, terus ada web proxy-nya, kemudian ada email gateway-nya juga. Nah, seperti itu. Terus ada IPS-nya juga gitu. Ya. Jadi single box semua. Tergantung subscription yang diaktifkan ya Pak ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Pak Agus Haryadi dari KDDI. Apakah Sophos ada seri perlindungan untuk CCVM atau virtual mesin? Untuk virtual mesin dari antivirusnya kita ada Pak, gitu. Ya. Nah, kalau untuk XG firewall-nya kita support juga untuk protection di virtual mesin, seperti itu. Running di virtual mesin maksudnya. Oke. Selanjutnya Pak Joshua Adijaya. Kalau encryption apakah membuat lambat kinerja komputer? Karena saya pernah pakai brand lain, dikomplain karena lambat. Karena aktivasi BitLocker-nya ya, susah manage-nya gitu. Nah, kalau menggunakan encryption, saya sih nggak pernah dapat komplain dari teman-teman
lambat, menjadi performance-nya jadi turun. Ada kemungkinan misalnya push policy-nya lambat, itu ada kemungkinan. Tapi kalau sampai performance komputernya jadi turun karena encryption, enggak. Mungkin waktu install pertama kali, waktu datanya dia lakukan encrypt, itu performance-nya jadi turun, iya. Tapi kan cuma sekali aja gitu. Habis itu kan dia akan jalan simultan aja gitu. Nggak selamanya gitu. Hanya di awal. Oke. Selanjutnya Pak Budi Hartanto, base license untuk Sophos apa saja yang tetap bisa dipakai seandainya tidak melakukan renewal? Base license Sophos itu apa aja? Kemudian Iya. tetap bisa dipakai seandainya tidak melakukan renewal. Sebenarnya fitur firewall-nya, layer 3-nya, layer 4-nya, terus untuk routing-nya itu bisa dipakai, Pak. Gitu. Ya, termasuk VPN ya Pak ya? Iya. Nah, kalau tidak di renewal sebenarnya tetap bisa dipakai, cuman tidak mendapatkan update ya, seperti biasa. Iya, betul. Oke. Kemudian dari Pak Andri Kusuma, di SD-RAID sendiri apakah seluruh interface yang tersedia bisa jadi one interface atau ada limitasinya? Di SD-RAID one interface-nya hanya yang tertulis one di sana. Sisanya jadi LAN gitu. Beda dengan XG firewall. Kalau XG firewall semua port pun bisa jadi one gitu. Oke, ini pertanyaan yang sama dari Pak Rahmadani ya. Jadi jawabannya itu Pak ya. Jadi sesuai yang tertera aja, sesuai port one-nya berapa. Ya. Kemudian dari Pak Budianto, DNS tunneling attack dalam DNS query dan respon, panjang nih ya. Sorry. Di Sophos apakah ada bisa menggunakan Intercept atau XG firewall untuk DNS attack ini Pak? Untuk DNS attack kita ada pattern-nya. Itu bisa manfaatkan dari IPS-nya kita. Itu ada di XG firewall-nya kita Pak. Cuma kan DNS attack ini macam-macam nih. Ada yang datangnya dari DDoS memanfaatkan DNS amplification. Jadi macam-macam gitu. Tinggal apa yang mau kita proteksi duluan nih. Di situ kan ada template-nya, kita bisa pakai gitu. Nanti tinggal disesuaikan gitu. Oke. Ini, waduh Pak Utamangcek ini dari tadi kelebihannya aja, kelemahannya apa ya? Boleh juga pertanyaannya. Oke. Kelemahannya ini warna biru. Kalau nggak ada yang suka warna biru, jadi lemah. Oke. Kemudian ada Pak Rio Kurniawan, apakah ada perbandingan konsumsi resource endpoint Sophos dengan Symantec endpoint? Kalau konsumsi resource, saya harus cek dulu yang ada di Symantec. Tapi secara grafik, kalau misalnya dilihat dari hasil di Sophos, punya Sophos jauh lebih ringan daripada Symantec. Saya berani jamin. Oke, nanti mungkin kita akan share itu ya secara. Ya, betul. Sebenarnya nanti juga akhir sesi ini kita akan share untuk slide maupun ini juga ya datasheet kalau nanti memungkinkan. Iya. Oke, selanjutnya dari Pak Yagi PT Samwa, Sophos endpoint pakai apa aja tipe produknya? Silakan Pak. Banyak tadi sih kayaknya sini. Maksudnya gimana? Maksudnya tipe ini Mas, tipe endpoint Sophos yang central endpoint tuh, central Intercept. Intercept itu yang pertama ada yang versi signature base-nya itu central endpoint protection-nya kita. Terus ada yang Intercept-nya yang anti exploit dan anti ransomware. Terus kita ada yang plus EDR-nya gitu. Modelnya seperti itu. Jadi yang tanpa EDR sama ada yang EDR-nya untuk analitik ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ada Pak Sugianto, kalau hybrid solusi misalkan endpoint pakai brand lain, apakah bisa sinkronisasi dengan next-gen firewall-nya Sophos? Nggak bisa Pak, itu proprietary-nya punya Sophos. Betul. Oke, itu kemudian ada Pak Hendrik menanyakan apakah SD-RAID itu letaknya di bawah router atau di atas router? SD-RAID itu biasanya ditaruh di bawah. Di bawah router biasanya. Di bawah router ya. Tapi bisa difungsikan sebagai router juga nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa karena ya? Dia lebih seperti dummy box ya. Dia itu harus terima IP DHCP dari router ataupun ya dari router sih terima IP DHCP-nya atau dari server DHCP gitu. Dia harus terima itu soalnya. Oke.
Kemudian ada Pak Suma Wirakarya ya. Untuk encrypt device, apakah bisa diterapkan untuk file yang keluar baik email dan WA terkait data yang dilindungi untuk tidak disebarluaskan? Oke. Nah, kalau untuk email encryption di XC Firewall kita ada fitur SPX encryption. Jadinya kita sebenarnya bisa set nih memanfaatkan add-on yang ada di Outlook gitu ataupun di mobile device kita. Jadi kalau misalnya filenya mau di-encrypt, nanti pas pengiriman dia akan ter-encrypt nih melalui XC Firewall kita gitu. Jadinya yang si penerimanya pun nanti akan terima seperti billing kartu kredit tuh. Dia harus isi namanya passwordnya dulu gitu. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya Pak, karena ini cukup banyak nih. Pak Tri PHM, apakah endpoint Sophos yang dipakai ringan? Berapa resource memory yang dipakai? Ya, itu pertanyaan sama dengan yang di atas tadi ya Pak. Nanti kita akan share untuk harusnya ringan sih Pak ini. Nah, kalau untuk si post intercept-nya dengan full fiturnya dengan EDR, kalau misalnya dicek resource memorinya itu memakan ini kondisi scan ya 200 mega, kondisi scanning ya. 200 mega ya. Kalau scanning ya. Kalau misalnya kondisinya nggak scanning, jalan seperti biasanya gitu monitor, itu dia di bawah 200 gitu. Di bawah 200 mega ya. Oke. Semoga menjawab ya Pak. Kemudian ada Pak Krishna. Apakah Sophos punya DLP, endpoint, dan MDM? MDM kita ada mobile device manajemennya. Untuk DLP-nya kita jangan bandingkan dengan DLP enterprise gitu ya. DLP kita cukup hanya light DLP aja yang memanfaatkan dari endpoint kita di InterceptX gitu. Tapi DLP-nya kita nih bisa memproteksi seperti data-data apa aja yang kita set dulu di konsol gitu, spesifik. Misalnya berhubungan dengan kartu kredit atau apapun itu nggak bisa keluar. Nah, DLP-nya itu bisa seperti itu. Jangan dibandingkan dengan DLP enterprise yang besar. Betul. Berbeda gitu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Johan, apakah Sophos Edge Firewall support HA? Apakah easy to configure? Yes, pasti. Support Pak. Dan kalau nggak salah license-nya kalau HA itu cuma satu ya, Pak Suni? License-nya cukup satu aja kalau mau dibuat aktif pasif ya. Aktif pasif. Kalau misalnya aktif butuh 2 license. Tapi dengan HA aktif pasif aja udah cukup kan gitu. Ya. Kemudian Mail Gateway merupakan fitur dari Sophos Edge atau Sophos Cloud? Di XG ada, di Cloud juga ada. Dua-duanya ada ya? Iya. Kemudian apakah Sophos Connect support LDAP via Sophos XG? Sophos Connect support LDAP. Saya belum pernah coba, tapi nanti saya kasih jawabannya. Iya, oke. Di note ya Pak. Ya. Kemudian Sophos Encryption, apakah ada kendala saat mesin terenkripsi running update BIOS? Maksudnya seperti motherboard. Iya, motherboardnya diupdate ya. Iya betul. Motherboardnya diupdate. Seperti itu. Selama ini sih belum ada kendala sih, gitu. Even kalau misalnya kondisinya sampai saat lagi running encrypt pun, misalnya komputer yang kita matikan terus dihidupkan lagi, dia bisa resume gitu. Nah, kalau yang update BIOS ini sampai sekarang ini sih belum ada kendala gitu. Belum ada kendala ya. Meskipun device-nya mati, nanti resum kan dia ya kan? Iya, betul. Oke, selanjutnya Pak Adi Satora Harjo. Apakah ada produk Sophos yang bisa diinstal di VM seperti produk Juniper VMX? Ada, XC Firewall kan bisa di VM gitu. Yang terbaru XC Firewall kita sudah support untuk VM ya Pak, jadi bisa dalam bentuk VM. Oke, selanjutnya Pak Itox. Kalau sudah di-encrypt BitLocker, apakah masih bisa di-encrypt oleh Sophos? Si Sophos ini memanage BitLocker-nya Pak. Gitu. Jadinya key-nya itu disimpan sama si Sophos. Kalau misalnya pertama kali sudah dilakukan encrypt duluan sama si BitLocker, terus baru mau di-manage, nah kita decrypt dulu, nanti baru diulang gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ada Pak Dedi, apakah Sophos bisa deteksi malware yang dienkripsi? Sophos bisa deteksi Pak. Bisa ya? Iya. Pak Tri PHM nih, Pak Tri PHM ya betul. Sophos email gateway untuk config atau license-nya itu berdasarkan domain name atau berdasarkan unit email server? Berdasarkan jumlah user.
Jumlah Jadi user sih sebenarnya iya. selesai memang sih. Ya Pak Tri, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Jadi jumlah user mailbox lah ya bahasanya sih lebih Iya, gampang ya. mailbox-nya. Domainnya banyak nggak masalah. Betul. Oke, mungkin yang dari chat sementara itu. Mungkin dari peserta, Bapak-bapak, mungkin ada yang langsung mau bertanya, silakan. Kami persilahkan. Sebelum kita masuk ke sesi kuis ya Pak. Nanti dipandu oleh Mbak Dwi dari SNI. Ini Pak Dedi mungkin bisa langsung by ini aja Pak, speaker Pak. Pak Dedi. Yang dimaksud cara ini cara apa ya Pak ya? Pak Dedi. Terima kasih atas kesempatannya Mas Sono. Terima kasih sharing informasinya Mas. Jadi saya mau tanya itu kan kalau seandainya ada malware yang masuknya itu dia di-encrypt ya, kira-kira itu gimana ya cara detect-nya gitu ya? Karena kan dia kayak paket biasa gitu ya. Dia detection-nya berdasarkan pertama dari behavior, dia lihat. Kemudian dia baca dari kita nggak ngandelin artificial intelligence-nya nih untuk melakukan detection. Jadi even kalau filenya terencrypt pun dia akan dia lihat dia dari gerak-geriknya pun gitu. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya sampai itu bobol gitu ya. Kalau misalnya sampai AI-nya bobol gitu ya, terus dia berusaha melakukan execution. Nah, execution itu pasti akan diblok juga sama si Intercept X dengan EDR-nya kita. Karena EDR itu kan melakukan recording terhadap behavior-nya si laptop kan. Jadi kalau misalnya ada perubahan behavior, nah dia melakukan prevention terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Berlapis gitu istilahnya mungkin ya. Iya, betul. Ada yang di depan, kalau di depan lewat mungkin ada yang selanjutnya gitu untuk kita dia untuk beraksi. Betul sekali gitu. Gimana Pak Dedi? Baik. Mas, terima kasih informasinya ya. Ya, sama-sama. Ya, cukup Mas. Makasih. Ada Pak Johan, bagaimana cara kerja mail gateway di Sophos SG jika menggunakan Office 365? Wah, kalau pakai Office 365 kan posisinya di cloud. Jangan dilempar ke bawah lagi lah, jadi lama terima emailnya. Tapi kalau mau dilempar ke bawah lagi ya bisa juga gitu. Itu bisa aja gitu. Kalau mau menggunakan email gateway-nya kita, misalnya teman-teman sudah menggunakan Office 365, pakai yang di versi cloud-nya kita. Iya, jadi nggak muter lagi. Jadi nggak muter-muter tuh. Iya, itu Pak Johan. Menjawab mudah-mudahan ya Pak. Oke, masih kita tunggu mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi quiz untuk pembagian reward nanti juga. Ada mungkin? Silakan. Oke, mungkin belum ada ya, kepikir nanti kalau ini kita bisa disusulkan juga. Mungkin Mbak Dwi bisa siap-siap untuk sesi kuisnya. Oke Pak. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sip, thank you Pak Manto. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dengan Dwi, saya dari tim Sinex Metro Data Indonesia. Dan pada pagi hari ini saya akan memandu rekan-rekan semua untuk mengikuti games di Quizizz. Nah, mungkin sebelum kita mulai gamesnya, kebetulan dari Sophos sendiri ini memberikan hadiah 3 Sophos Home Commercial Edition bagi yang nanti bisa menjawab pertanyaan. Jadi mungkin Mbak Ratih, standby Mbak, mungkin ada yang mau dijelaskan mengenai Sophos Home Commercial Edition ini untuk 3 pemenang nanti? Oke Dwi, kedengeran ya suara saya? Iya. Oke, untuk Sophos Home Premium Edition ini adalah sebenarnya Sophos untuk personal antivirus, dan 1 license ini bisa digunakan sampai dengan 10 user. 10 user itu maksudnya kalau di rumah Bapak dan Ibu sekalian ada beberapa PC istri, suami, atau anak-anak. Nah, itu bisa dipakai juga sampai dengan maksimum 10 user. Seperti itu, dan teknologinya juga sudah ada Intercept X juga, jadi sudah full feature. Dan ini kita kasih free selama 1 tahun. Begitu Dwi.
Oke, Mbak. Berarti nanti untuk pemenangnya yang menjawab di Quizizz aja atau mau manual ada pertanyaan dulu untuk yang 3 Sopos Home Premium ini? Pertanyaan aja, jawab. Oke, mungkin Bapak Sunu atau Mbak Rati ya nanti ya. Mungkin ada 3 pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab di by via chat ya. Ya. Oke. Jadi untuk 3 orang pemenang, nanti ada pertanyaan dari Bapak Sunu dan Ibu Rati. Nanti untuk pemenangnya akan mendapatkan 3 Sopos Home Premium Commercial Edition. Oke, mungkin Bapak Sunu bisa dibantu mungkin pertanyaannya apa. Nanti untuk Bapak dan Ibu bisa langsung menjawab di chat room-nya. Oke, mungkin Pak Sunu atau Bu Rati mau yang duluan siapa? Coba aku duluan. Nih. Ya. Sangat mudah sekali nih. Si Sopos Intercept X punya berapa teknik yang dia kuasai? Teknik untuk anti-exploitnya. Waduh, Pak Budianto yang paling pertama, 25. Paling pertama. Oke, sudah dijawab. Udah, yang lain berarti, mohon maaf ya Pak Budianto. Berarti pemenangnya adalah Pak Budianto ya. Pak Budianto mungkin bisa ditulis chat emailnya di chat. Atau nomor yang bisa dihubungi. Ya, atau mungkin bisa hubungi saya Pak Sumanto. Jadi saya share nomor handphone saya. Jadi untuk pemenang bisa menghubungi saya di nomor ini. Jadi kalau aku pertanyaan kedua mungkin. Oke, mungkin dari aku aja. Apa pembeda UEM-nya Sophos yang mobile itu dengan merek lain? Ada fitur apa di sana? Disconnect, di kanan disconnect. Bisa diulangi mungkin, berarti? Ya. Oke. Pertanyaan saya, apa fitur pembeda dari Sophos dari produk UEM-nya yang Unified Endpoint Mobile itu dengan brand lain? Ada fitur apa yang spesifik yang khusus di sana? Data juga udah. Ini bisa dilihat di chat Rat yang benar kayak Intercept X belum. Iya benar sih, itu kita ada Sophos Mobile Security-nya dan Intercept X-nya. Berarti yang pertama adalah Itox ya. Di sini Pak Itox menjawab Intercept X. Apa betul? Ya betul. Ada sih sebenarnya ya. Ya. Betul ya Rat? Ya betul. Oke, pertanyaan kedua dimenangkan oleh Pak Itox. Ini nama inisial nih Pak. Pak Purba Sempurna kayaknya ini nama aslinya ya. Mohon diketik ya Pak nanti di chat ya. Silakan nomor 3. Pertanyaan ketiga. Suno. Satu lagi. Oke. Pertanyaan ketiganya ini sederhana banget nih. XG firewall-nya Sophos, jargon barunya apa nih namanya? Titik-titik arsitektur. Nah, udah ada yang jawab tuh. Biondi ya. Pak Biondi ya? Ya, betul. Oke, selamat Pak Biondi. Pak Biondi, berarti yang pertanyaan ketiga dimenangkan oleh Pak Biondi. Oke. Pak, nama komplit sama apa? Nanti bisa menghubungi Mbak Dwi ya nanti untuk. Iya, aku sudah put nomor handphone dan alamat email aku, jadi bisa dihubungi by WA juga. Mungkin tadi aku rekap kembali ya, Pak Sumanto. Ya. Untuk pemenang pertama itu Bapak Budianto, kemudian pemenang kedua Bapak Sempurna Purba, kemudian yang ketiga Bapak Biondi yang berhak mendapatkan 3 Sophos Home Premium Commercial Edition. Jadi nanti bisa menghubungi saya. Oke, kita lanjut langsung ke kuisnya kali ya. Ya, silakan. Anto. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya Pak screen saya? Sudah. Oke, nah ini mungkin untuk Bapak dan Ibu semua yang belum pernah mengikuti kuis ini, jadi saya infokan terlebih dahulu cara bermain kuisnya. Jadi nanti ketika Bapak bergabung, jadi bisa melalui link ini, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya 574152, atau saya share sebentar di chat, karena nanti bisa langsung menggunakan link juga. Saya share di chat.
link kuisnya. Oke, saya sudah chat link kuisnya, jadi bisa bergabung melalui joinmyquiz.com dengan kode ini, atau langsung di klik link yang saya sudah chat tadi. Nah, sekilas info untuk pertanyaannya, nanti jawabannya hanya benar atau salah. Dan pertanyaannya ini berhubungan dengan yang tadi diinformasikan oleh Pak Sunu. Gitu. Oke, sudah ada beberapa yang join, mungkin kita tunggu sampai, kebetulan di laptop saya di 11.21, kita tunggu sampai 11.25 mungkin ya, Pak Sumanto ya. Supaya lebih ini ya, lebih banyak yang join. Lebih banyak. Nanti semua join sih, lumayan. Oh ya, kalau boleh tahu hadiahnya di. Oh iya, untuk hadiahnya nanti ada 3. Kita ambil 3 teratas, Pak, peringkatnya. Untuk pemenangnya nanti akan mendapatkan OVO yang pertama, pemenang pertama itu Rp300.000. Kemudian untuk yang kedua akan mendapatkan Rp200.000 dan yang ketiga mendapatkan Rp100.000. Sama seperti tadi, nanti untuk pemenangnya bisa menghubungi saya di nomor handphone dan alamat email yang tadi saya sudah drop di chat. Itu Pak, jadi ada 3 pemenang untuk OVO. Ya, lumayan jadi ya. Nanti langsung dikirim OVO-nya. Iya, work from home begini dapat OVO ya. Kalau untuk admin dan presenter nggak ada ya Bu ya? Ada Pak, mungkin nanti spesial dari Sopos Pak. Ya. Sudah semua kayaknya Mas. Oh, sudah semua ya? Oke, silakan. Mau kita tunggu atau gimana Pak Sumanto? Yang join berapa? Oke, bisa dimulai kayaknya. Sudah berapa yang join, Vi? Oke, ini sudah ada 67 orang yang join, Pak. Boleh, silakan dimulai aja. Kita langsung mulai aja ya? Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menang ya. Oke, kita start. Silakan. Oh, Pak Ramadhani. Benar semua nih. Oke, kita tunggu sampai semuanya menjawab.
banyak yang benar semua ini Pak Manto jawab ya. Waduh, Jadi nyimak nih. memperhatikan ya. Wih. Jadi penjelasannya Pak Sunu sangat jelas sekali nih, jadi benar semua nih. Iya. Oke, sudah jawab semua. Oh ya, belum ada yang jawab. Oke. Cukup sih harusnya sih, Wi. Sudah menjawab semua ya. Ini Iya. saya akhiri gamenya. Oke, saya langsung bacakan aja untuk peringkat pertama. Ini Bapak Agus KDDI ini PT-nya ya, Pak Manto Iya, ya? PT-nya kayaknya. Oh, oke. Ada Bapak Agus untuk yang pertama. Bapak Agus dari KDDI mendapatkan voucher OVO Rp300.000. Silakan nanti menghubungi saya ya Pak di nomor handphone yang sudah saya infokan tadi. Kemudian ada Bapak Said Putra Ramadhani. Pak Said Putra nanti bisa menghubungi saya juga mendapatkan voucher OVO Rp200.000. Kemudian Bapak Ramadhani Eko. Ini bukan yang sama kan? Ramadhani Eko nanti mendapatkan voucher OVO Rp100.000. Oke. Mungkin itu aja dari saya Pak Sumanto. Jadi bisa langsung hubungi saya kepada para pemenang. Saya ucapkan selamat. Mungkin bisa langsung saya kembalikan lagi ke Pak Sumanto, Pak. Oke, terima kasih Dwi. Selamat untuk pemenang Pak Agus, Pak Said Putra, dan Pak Eko Ramadhani ya, untuk pemenang kuis. Saya rasa untuk sesi webinar kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah berkenan untuk join. Nanti untuk slide dan video video recordingnya ini kita akan share via email ya Pak. Jadi pastikan Bapak drop emailnya. Kemudian terima kasih untuk Pak Sunu dan Bu Rati yang sudah menemani kita dari tadi pagi. Dan juga nggak lupa dari Dwi dari SMI, kemudian juga dari tim Customer Experience yang sudah membantu kita dari mulai registrasi sampai dengan terjadinya event ini. Mungkin dari saya itu saja. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain sesi. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Oke, terima kasih. Thank you, Mas Mbak Rati. Thank you. You're one of our flawless, who you accept.